Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Asara Ditya dengan NIM 13120000179. Saya adalah mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Saya angkatan 2020. Saya membuat video ini karena tugas UTS, mata kuliah pendidikan patriotisme dari kelas W. Pada kesempatan kali ini, saya berterima kasih kepada Bapak Edi Wahyudi, SH.MSI, selaku dosen pengampu pendidikan mata kuliah patriotisme dari kelas W, yang telah memberikan kesempatan untuk mengekspos video tentang tempat wisata di Indonesia. Patriotisme sendiri merupakan sikap dan perilaku seseorang yang dilakukan dengan penuh semangat karena berkorban untuk kemerdekaan, kemajuan, kejayaan, dan kemakmuran bangsa. Oleh karena itu, sebagai generasi penerus bangsa, harus mempunyai jiwa patriotisme, pantang menyerah, berdisiplin, berkarakter. Seperti halnya menjaga dan melestarikan alam di Indonesia, meneruskan adat istiadat yang berlaku di masyarakat agar kelak masih bisa diwariskan kepada anak dan cucu yang akan meneruskannya di masa mendatang. Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumber daya alam dan budaya, berbagai macam suku dan budaya serta dengan kekayaan alamnya hidup berdampingan di Indonesia. Tak jarang kekayaan budaya dan alam di suatu daerah menjadi daya tarik tersendiri bagi untuk wisatawan untuk para pengunjunginya. Dengan ini, saya akan mengekspos salah satu tempat wisata karena keindahannya dan perlu dijaga untuk dilestarikan, yaitu tentang Borobudur dan pesonanya. Terima kasih dan selamat menonton. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swahato Bhagavata Dhammo. Swahato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namasami. Candi Borobudur bagi umat Buddha sebenarnya adalah merupakan sebuah tempat sakral, tempat suci, di mana biasa zaman dahulu tempat-tempat candi seperti ini itu dibangun khusus untuk pemujaan. Borobudur ada 4 pintu masuk, ada utara, barat, timur, dan selatan. Artinya adalah siapapun mau datang, welcome. Tapi ketika datang, datanglah dengan kedamaian. Salah satu begini, Sang Buddha pernah mengatakan, kenapa di dunia ini banyak perselisihan? Mengapa? Beliau mengatakan, Allah mengatakan, saya paling benar, Anda semua salah. Ketika orang berpikir seperti ini, maka dia menganggap orang lain sebagai musuh. Tapi ketika orang menganggap bahwa Anda adalah sahabat saya, Anda adalah teman saya, dengan demikian ketika orang bisa berpikir seperti ini, maka orang menganggap orang lain sebagai teman, bukan sebagai musuh. Saya banyak beraktivitas gerak bebas di candi, di tempat-tempat yang mempunyai energi yang baik.
Saya sangat senang sekali Borobudur dijadikan destinasi super prioritas karena inilah kekayaan leluhur kita, kekayaan kearifan lokal kita untuk belajar tentang masa lalu. Identitas kita itu sangat penting, sehingga kalau kita kehilangan identitas, tergerus oleh zaman, kita itu siapa? Ketika saya mengetahui banyak orang yang datang ke sini untuk membersihkan candi ini, walaupun mereka bukan beragama Buddha, saya sangat berterima kasih luar biasa. Mengapa? Mereka adalah orang-orang yang baik. Yang dilakukan Balai Konservasi terhadap Candi Borobudur sendiri yaitu melakukan perawatan beserta juga pengamanannya. Candi Borobudur sendiri itu kan candi dengan corak keagamaan Buddha, tapi personil yang membersihkan dari Balai Konservasi Borobudur itu tidak ada yang beragama Buddha. Nah, itu karena untuk tetap menjaga persatuan. Kalau di Borobudur ada dua event yang bisa diadakan besar-besaran. Pertama adalah Waisak, kemudian kedua adalah Asada. Ketika ada Waisak, semua orang boleh datang. Untuk apa dibatasi? Tujuan orang beragama adalah untuk mempererat, bukan untuk memisahkan. Karena itu ketika orang mau lihat, silakan, tapi jangan mengganggu. Nama manusiaan. Kemanusiaan itu bebas dari namanya sekat-sekat ras, suku ataupun agama. Karena di dalam Bhinneka Tunggal Ika kita berbeda, kita tersatu, gitu. Kita adalah manusia. Tidak perlu kostumnya. Yang penting adalah perilaku dari pribadi sendiri. Urip itu kudu muruk. Hidup itu harus menyala. Menyala dari dalam diri, menyala di luar diri kita. Supaya kita mempunyai semangat, mempunyai etos kerja yang tinggi, mempunyai kedisiplinan yang tinggi. Semoga ketika seseorang yang datang berkunjung ke Candi Borobudur, saya mengharapkan setelah dari sini dia mampu membagikan apa yang dia dapat di sini. Semoga mereka berbahagia. Kalau kita bicara tentang wisata Candi Borobudur, banyak tamu yang menginap di sini. Itu mereka belum tahu bahwa di Borobudur ada destinasi lain selain Candi Borobudur. Kami bikin paket namanya menikmati Borobudur dari sisi lain. Sisi lain sisi apa? Sisi pemandangan. Di Pundo Setumbu itu jenengan sunrise bisa melihat Gunung Merapi, Merbabu sama Candi Borobudur. Dan di bawah itu hamparan kabut. Ngopi sambil menikmati sinar matahari pun ada di sana. Gereja ayam itu ceritanya itu ada campur tangan dari selebritis. Jadi gereja ayam itu sebenarnya bukan ayam tapi merpati. Tapi memang orang lebih mengenal dengan nama gereja ayam. Ya monggo, yang penting terkenal kan gitu aja.
Jenengan bisa keliling desa wisata dengan VW Wisata, menikmati pemandangan Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Sindoro, Andong, Telomoyo. Pemandangan yang sangat indah. Kita bisa melihat hamparan padi. Saat hijau ya sangat indah, apalagi saat musim panen padi. Itu petani-petani mereka makan di tengah sawah. Banyak tamu-tamu yang akhirnya kepingin, boleh nggak saya ikut gabung di situ. Sisi lain yang lainnya adalah kultur masyarakat Borobudur. Kalau di sini namanya orang deret ya. Kalau orang lebih mengenal mengambil nirang. Itu adalah dalam rangka untuk nguri-nguri kebudayaan. Jadi biar hal ini nggak hilang. Itu ternyata menjadi daya tarik sendiri. Dengan keadaan dapur yang hanya pakai tungku gitu kan, kalau di kampung itu minum teh terus belajarnya kita gigit tekrik sambil kremus-kremus. Sentralnya gerabah di Borobudur dari dulu sampai sekarang ya di sana. Wisata buat gerabah di situ yang masih tradisional kita putar pakai tangan, asiknya di situ. Batik sama aja, kita membatik di situ nanti hasilnya bawa pulang. Jadi selain batikan kita yang kita bawa pulang, kalau mau beli yang sudah jadi misalnya yang lebar bisa untuk baju ya ada. Jadi kalau panjenengan berkunjung ke industri lebah madu, yang pertama jenengan akan diajak untuk memegang sarang lebah madu. Bahkan kalau pengen merasakan sengatnya pun, jenengan bisa disengatkan gini, cepet gini. Jadi di Candi Borobudur itu pun ada juga yang namanya Wahana Museum Kapal Samudra Raksa. Jadi lantai wahana ini terbuat dari LED, bening kayak kaca gitulah, asik buat anak-anak. Jadi anak-anak nanti bisa berinteraktif dengan ikan-ikan misalnya. Jadi saat tangan digerakkan begini, lumba-lumba akan lompat keluar. Ikan pari di lantai, saat diinjak dia akan lari. Saya sebagai Kaprobi sangat berharap, khususnya generasi muda, untuk bisa menyaksikan wahana ini. Ada satu misi di kami sebetulnya dalam konteks ikut mencerdaskan keberadaan bangsa, itu melalui sejarah maritim yang seperti apa sih, nenek moyang kita dahulu seperti apa, kemudian kalau sekarang bagaimana, itu semua ada di sini. Ada juga Museum Karmami Bangga atau Museum Borobudur. Salah satu nilai penting dari pemugaran Borobudur yang tercatat di dalam arsip adalah penggunaan teknologi-teknologi yang mutakhir pada saat itu. Ada komputer, ada juga fotogrametri, ada sistem-sistem kuncian batu digunakan di candi-candi batu yang ada di Indonesia pada khususnya. Tapi yang kemudian menjadi membanggakan kita semua, terutama untuk masyarakat Indonesia, adalah bahwa Borobudur Conservation Archive ini di dalam daftar Memory of the World UNESCO adalah satu-satunya arsip konservasi situs budaya. Kalau nginepnya jangan khawatir, nginep di Kampung Homestay Borobudur. Di Borobudur, penginapan dari 100.000 per kamar sampai 60 juta per kamar ada. Monggo, jenengan mau pilih yang mana? Tinggal calling kami jemput.